سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Marilah kita melanjutkan pengajian kitab Al-Fawaidul Mukhtarah li Saliki Thariqil Akhirah karya Al-Habib Ali bin Hasan Baharun yang merupakan petikan dari perkataan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu qarinan fi talabi ibni Syaqqa wa ibni Abi Isrun wa ikhtara suhbatahuma li kaunihima ahla dzakain wa fitnatin kay yasta'ina bihima inda muraja'atil masaili wa halil mushkili minha. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika mencari ilmu berteman dengan Ibnu Syaqqa dan Ibnu Abi Isrun. Beliau memilih berteman dengan keduanya karena keduanya sama-sama pintar dan cerdas, agar keduanya bisa membantu beliau, yakni Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ketika menelaah beberapa masalah ataupun mengkaji beberapa masalah dan bisa memecahkan masalah-masalah tersebut. Hatta innahum ijtama'u wa tasyawaru ala ay yakhruju indal ghauthi wa kana al-ghauthu rajulan masyhuran bil ibadati was salahi wa yuzaru min kulli nawahi wa kana maskanuhu tahtal biladi. Sehingga mereka bertiga berkumpul dan bermusyawarah untuk pergi mengunjungi wali ghaus. Dan wali ghaus tadi adalah seorang laki-laki yang terkenal dengan ibadahnya dan kebaikannya, dan banyak manusia yang berkunjung kepada beliau dari berbagai penjuru. Beliau bertempat di pedesaan ataupun pedalaman. Wal Habib Abdul Qadir yahuthuhuma ala ziyaratihi, dan Al Habib Abdul Qadir Al-Jilani mendorong keduanya, yakni Ibnu Syaqqa dan Ibnu Abi Asrun, untuk mengunjungi wali ghaus tadi. Falamma azamu 'alal khuruji qala Ibnu Syaqqa akhruju indal ghauthi bi mas'alatin awisatin fa as'aluhu anha fayatahayyaru fiha la yadri ma yaqul. Maka ketika mereka hendak berangkat menuju wali ghaus, maka Ibnu Syaqqa berkata, saya keluar mengunjungi wali ghaus dengan membawa pertanyaan yang sulit. Maka saya akan bertanya kepadanya tentang masalah yang rumit ataupun yang sulit tadi, sehingga wali ghaus itu bingung, tidak tahu apa yang akan dijawabkan. Wa qala Ibnu Abi Isrun wa ana as'aluhu an mas'alatin la arahu madza yaqulu fiha faqala lahu wa anta ya Abdul Qadir faqala wa ana akhruju ilaihi liziyarati multamisan min barakatihi ghayra sa'ilin lahu an syai'in fa inna mithla hadha mashghulun bima huwa a'zamu min dhalik wa huwa al-hadratul ahadiyah as-samadiyah. Kalau Ibnu Abi Isrun tujuannya untuk bertanya sebuah pertanyaan yang beliau sendiri tidak tahu apa jawabannya, namun dia mau ditanyakan kepada wali ghaus, hanya ingin tahu apa jawaban daripada wali ghaus, yang ingin ngetes saja, ingin tahu aja jawaban daripada wali ghaus. Ini kalau tujuan dari Ibnu Abi Isrun. Kalau tujuan dari Ibnu Syaqqa kan ingin mengalahkan wali ghaus. Terus kemudian keduanya, yakni Ibnu Syaqqa dan Ibnu Abi Asrun, bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kalau kamu, apa tujuanmu mau berkunjung kepada wali ghaus? Maka Al-Habib Abdul Qadir Al-Jilani berkata, saya keluar mengunjungi beliau hanya untuk mengharap barokahnya, tidak mau bertanya tentang apapun karena itu menyibukkan saya dari Allah Subhanahu wa taala. Fakharaju ala hadhihi al-maqasid wan niyat fadakku alaihi bab ad-dar wa fataha lahumul ghauth wa abta alaihim fil khuruji ilaihim. Maka mereka berangkat menuju wali ghaus dengan tujuan masing-masing. Kalau Ibnu Syaqqa ingin mengalahkan
Wali Ghaus karena membawa pertanyaan-pertanyaan yang rumit, yang sulit untuk dijawab. Kalau Ibnu Abi Asrun membawa pertanyaan yang dia sendiri memang tidak tahu jawabannya, namun dia ingin tahu apa jawaban daripada Wali Ghaus. Kalau Syekh Abdul Qadir tidak mau bertanya apa-apa, namun dia ingin mengharap barokah daripada Wali Ghaus. Kemudian mereka mengetok pintu rumah Wali Ghaus. Akhirnya dibukakan oleh Wali Ghaus, namun Wali Ghaus tidak langsung keluar, agak lama. Faba'da muddatin dakhala alaihim wa huwa mughdabun labisun khil'atal wilayah wa qala lahum Ama anta ya ibn asy-Syaqqa kharajta ilaina takhtabiruna an mas'alati kadza fajawabuha kadza wa hiya fi kitabi kadza fi sahifati kadza wa bayyana lahu dhalik wa qala lahu ukhruj fa inni ara naral kufri taltahibu baina atla'ik wa ama anta ya ibn Abi Asrun ya ibn Abi Asrun fa kharajta tas'aluna an mas'alatin ilmiyatin li tara ma naqulu fiha ya kadza wa jawabuha kadza fi kitabi kadza ukhruj fa inni ara ad-dunya tukhza. Kalau dalam sebagian naskah tukhranu alaika, kalau di sini tukhra alaika, tapi kalau dalam kitab yang lain seperti yang saya temukan adalah tukhzanu, dari khazinatun yakni gudang. Wa amma anta ya waladi Abdul Qadir kharajta taltamisu barakatina wa matlubuka insyaallah hasil. Wa ka'anni bika taqul qadami hadhihi ala raqabati kulli waliyin fa kharaju jami'uhum min indil ghauth. Maka ketika ditunggu agak lama oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jalani dan kedua temannya, akhirnya selang beberapa lama kemudian Wali Ghaus keluar dalam keadaan marah dan dia memakai pakaian kewaliannya. Kemudian berkata, "Kamu, wahai Ibnu Syaqqa, kamu keluar mengunjungi saya, tujuannya kan kamu ingin menguji saya, ingin ngetes tentang pertanyaan ini. Pertanyaanmu ini, maka jawabannya ini. Ada keterangannya dalam kitab ini, di halaman sekian. Diterangkan oleh Wali Ghaus, padahal belum kasih tahu itu Ibnu Syaqqa kepada Wali Ghaus. Namun Wali Ghaus sudah tahu bahwasanya Ibnu Syaqqa memang membawa pertanyaan yang rumit, yang sulit untuk dijawab. Namun oleh Wali Ghaus langsung dijawab pertanyaannya, dan bahkan disebutkan referensinya ada dalam kitab ini dan halamannya juga dikasih tahu, halaman sekian. Diterangkan oleh Wali Ghaus. Kemudian Wali Ghaus berkata kepada Ibnu Syaqqa, "Keluar kamu. Keluar. Saya melihat api kekafiran menyala di antara tulang rusukmu." Ini kalau niatnya kurang baik, menuju kepada auliyaillah, ba'du auliyaillah, sebagian dari kekasih-kekasih Allah yang sudah diberikan kasyaf ataupun pengetahuan batin ataupun penglihatan batin, mata batin. Dan itu memang lumrah dimiliki oleh para wali karena itu merupakan karamah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para auliyaillah. Jadi sudah terbaca oleh Wali Ghaus. Adapun engkau wahai Ibnu Abi Asrun, engkau keluar mengunjungi saya hanya ingin bertanya tentang sebuah masalah ilmiah, masalah ilmu. Tujuanmu hanya ingin tahu apa jawaban saya. Pertanyaan kamu kan seperti ini, maka jawabannya seperti ini dalam kitab ini. Keluar juga kamu, kata Wali Ghaus. Ibnu Abi Asrun juga disuruh keluar. Saya melihat dunia diberikan kepadamu. Artinya gudang-gudang dunia semuanya diberikan kepada
kepada Ibnu Abi Asrun. Adapun engkau, wahai anakku, yakni Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, engkau keluar mengunjungi saya, berziarah kepada saya, tujuanmu kan untuk mencari barokah-barokahku, dan insya Allah tujuanmu akan tercapai. Seakan-akan kamu berkata, kakiku berada di leher setiap wali. Artinya dari sekian wali, maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu kakinya berada di leher-leher mereka, yakni para wali. Akhirnya semuanya, yakni wali, yakni siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Ibnu Syaqo dan Ibnu Abi Isrun, semuanya keluar dari rumah Wali Ghaus. Fama madat muddatun yasiratun illa wadu'i Ibnu Syaqo bi amril maliki li ayasira ila ulama'in nasara fayujadiluhum li anna malikahum talaba min malikil muslimin a'lama ahli baladihi liyujadiluhu fajama ahlal baladi fadalluhu ala Ibnu Syaqo wa qalu huwal adhka wal a'lam fa amarahu ayyarhala ila jihatin nasara falamma wasala biladahum ra'a imra'atan nasraniyatan fa ashiqaha waftatana biha fa khatabaha min abiha fa aba illa ayadkhula fi dinihim fa dakhala dinahum wa tanassara nas'alullaha as-salamata wal afiyah min dhalik. Maka lewat dari kejadian itu, tidak lama dari kejadian tadi, kemudian Ibnu Syaqo diundang ataupun dipanggil dengan perintah raja untuk berjalan menuju ulama Nasrani. Yakni Ibnu Syaqo itu disuruh oleh raja untuk pergi kepada ulamanya orang Nasrani untuk berdebat dengan ulama Nasrani. Karena raja daripada orang-orang Nasrani meminta kepada raja orang-orang Muslim, meminta untuk berdebat dengan orang yang paling alim di negaranya orang Islam. Jadi ada dua negara di situ pada waktu itu, yang satu negaranya Nasrani, yang kedua negaranya orang yang Muslimin. Maka rajanya orang Nasrani meminta kepada rajanya orang Islam untuk mendatangkan ulama Islam agar berdebat dengan ulama Nasrani. Akhirnya raja dari negara Islam itu mengumpulkan masyarakatnya. Akhirnya masyarakatnya semuanya menunjukkan kepada Ibnu Syaqo. Jadi Ibnu Syaqo ini diundang. Mereka, yakni para masyarakat, berkata, dialah, yakni Ibnu Syaqo, yang paling cerdas, dan paling alim. Akhirnya fa'amarahu ayyarhala ila jihatin nasara. Akhirnya Ibnu Syaqo itu diperintahkan oleh raja untuk berangkat menuju Nasrani. Maka ketika sampai ke negeri Nasrani, yakni Ibnu Syaqo sudah sampai ke negara Nasrani, maka Ibnu Syaqo melihat seorang wanita Nasrani yang mungkin cukup cantik. Akhirnya Ibnu Syaqo mencintainya dan dikena cobaan, istilahnya dikena fitnah, teruji dengan wanita tersebut. Akhirnya Ibnu Syaqo melamar wanita Nasrani tadi, namun ayahnya tidak mau. Ayah si wanita Nasrani ini tidak mau kalau dijodohkan dengan laki-laki orang Islam. Jadi harus Nasrani dulu kalau mau kawin dengan anaknya. Akhirnya Ibnu Syaqo masuk Nasrani, murtad dari Islam, berubah menjadi agama Nasrani. Akhirnya Ibnu Syaqo sudah beragama Nasrani. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala diselamatkan dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari semua musibah
diselamatkan dari fitnah, diselamatkan dari kita keluar dari agama Islam. Semoga kita tetap berada di dalam agama Islam, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak sama dengan Ibnu Syaqqa. Makanya tujuan kita mencari ilmu itu tujuannya untuk mengalahkan guru, atau bahkan untuk jangan tujuan kita untuk mengetes guru ataupun bahkan mengalahkan guru. Kalau tujuannya ingin mengalahkan guru seperti Ibnu Syaqqa, maka berakibat kepada su'ul khatimah ataupun mati dalam keadaan tidak baik. Karena Ibnu Syaqqa ini mati dalam keadaan Nasrani. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Beda halnya dengan Ibnu Abi Isrun. Wa amma Ibnu Abi Isrun fa wallahul maliku amrul awqaf wa sadaqat fa atati dunya ilaihi min kulli janib wa arafa anna hadha min dawatil ghauth fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau Ibnu Abi Isrun kan tujuannya hanya untuk ngetes saja, untuk mengetahui bagaimana jawaban dari wali ghaus. Akhirnya Ibnu Abi Isrun oleh pemerintah diserahkan urusan wakaf dan sedekah. Akhirnya dunia datang kepada Ibnu Abi Isrun dari segala penjuru, dan dia tahu bahwasanya hal itu merupakan doa mustajab daripada wali ghaus tadi. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak mempunyai kekuatan mengerjakan taat dan menjauhi maksiat kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa amal Habib Abdul Qadir fa innahu balagal maqam al-ali thumma sara yaqulu qadami hadhihi ala raqabati kulli wali wa balagha sawtuhu jami'al awliya wa ta'ta'u lahu ru'usahum inda maqalihi hadha wa ad'anu lah. Adapun yang ketiga, yakni Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang tujuannya hanya ingin mengharap aliran barakah daripada wali ghaus, akhirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mendapatkan derajat yang tinggi sehingga beliau berkata, kakiku ini berada di lehernya para wali, dan akhirnya suaranya itu sampai kepada semua para wali, dan para wali menundukkan kepalanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, dan tunduk kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itulah barakah daripada wali ghaus tadi. Tidak seperti Ibnu Syaqqa yang tujuannya untuk mengalahkan wali ghaus, sedangkan Ibnu Abi Isrun tujuannya adalah untuk mengetes wali ghaus. Tapi kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mendapatkan barakah daripada wali ghaus karena tujuan beliau mencari ilmu adalah untuk mencari barakah. Begitulah hendaknya kita sebagai umat Islam. Kalau kita ingin mencari ilmu kepada para ulama, maka tujuan kita bukan untuk mengalahkan guru, bukan untuk mengetes guru, tapi tujuannya hanya untuk memperoleh barokah daripada guru-guru kita. Semoga kita mendapatkan barokah daripada guru-guru kita, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Qala al-Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu, qiraatul Fatihah akhir al-majlis adatu ahli al-Yaman, wa ra'a ba'duhum anna al-qiyamah qamat wa sami'a munadiyan yunadi qumu ya ahlal Fatihah faqama ahlul Yaman. Al-Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu berkata, membaca Fatihah di akhir majlis itu adalah kebiasaan ahli Yaman, penduduk Yaman. Sebagian ulama bermimpi bahwasanya kiamat sudah terjadi, dan dia mendengar suara memanggil, berdirilah wahai penduduk, wahai ahli Fatihah, ya, wahai ahli Fatihah. Akhirnya ahlul Yaman berdiri, karena ahlul Yaman ini ahli membaca Fatihah. Di akhir majelis membaca Fatihah itu adab ketika berada di majelis ilmu, majelis taklim. Jadi sebagian daripada adab ketika berada di majelis taklim adalah membaca Fatihah di akhir majelis. As-salafu yaqulun al-kitabah wa mutala'atun nahwu wa mutala'atun nahwi ba'dal asri tut'iful aqla wal basar. Ulama salaf berkata, menulis dan mentelaah nahwu setelah asar itu bisa melemahkan akal dan penglihatan. Itulah adab ataupun etika ketika berada di majelis
ilmu. Semoga kita bisa mengerjakan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.